Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan kehidupan kita kepada Dia. Dan marilah kita memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan yang terus memelihara dari hari ke hari. Adapun salam dan sejahtera dari Allah yang adalah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, ada bersama-sama dengan kita saat ini, saat kita beribadah, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Kita mau mengakui bahwa Allah kita, Allah yang memiliki kuasa yang besar di dalam hidup kita. Kuasanya terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa hanya di hadapan Tuhan kita merasa tenang. Sekalipun badai bergelora, tetapi kita akan terbang bersamanya, karena Dia adalah Raja atas semesta. Lingkupi kami ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan tenang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku
segenap hatiku. Hikupiku dengan sayangmu, Benar naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, kembali kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tetap mau mengucap syukur dalam situasi apapun juga dalam kehidupan kami yang kami alami saat ini. Dan karena itu kami mau datang di hadapan Tuhan untuk kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman. Karena kami meyakini dan percaya bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan kami. Firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah. Sehingga kami sungguh-sungguh menyadari apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan saat pemberitaan firman Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap jemaat Tuhan. Sekalipun kami terpisah, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kuasa Allah itu tidak dapat dibatasi. Kuasa Allah itu sanggup untuk membawa kami, sanggup untuk mempersatukan kami dalam kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk boleh mengerti dan memahami firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Terlebih Tuhan, Engkau memampukan kami juga untuk boleh melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka di dalam Alkitab kita. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara,
Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar dari satu tema atau satu topik untuk kita bersama-sama renungkan, yaitu hidup sebagai orang Kristen sejati. Hidup sebagai orang Kristen sejati. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini akan saya bagi menjadi 2 pertemuan. Jadi hari ini kita akan membahas 1 poin, dan nanti pada kesempatan yang berikutnya kita akan melanjutkan untuk membahas bagian yang berikutnya. Karena tema ini adalah tema yang penting yang perlu untuk kita bersama-sama renungkan dengan secara mendalam. Dalam ayat yang ke-7 tadi Ibu Bapak, dikatakan di sana bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Apa maksudnya? Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita coba untuk merenungkan dan melihat di dalam kehidupan kita, melihat keadaan zaman yang dimana kita hidup ini, kita sebenarnya hidup di waktu-waktu terakhir dari zaman ini. Kalau kita melihat kondisi yang ada, kita melihat keadaan yang ada, tentu kita akan berpikir bahwa apakah ini waktunya di mana kita berada pada situasi atau keadaan yang terakhir. Kalau kita membaca bersama-sama di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-13, di situ digambarkan tentang kondisi pada waktu akhir zaman. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ibu bapak yang terkasih, kalau kondisinya sudah seperti ini, maka itu menunjukkan bahwa kita hidup di hari-hari terakhir, di waktu-waktu terakhir dari zaman ini. Oleh karena itulah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu bersama-sama bersungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kita perlu dengan bersama-sama
mencari tahu apa yang Allah kehendaki, mencari tahu apa yang Allah inginkan supaya kita bisa bertahan menghadapi situasi atau keadaan yang demikian. Pada pagi hari ini kita boleh belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita harus hidup di tengah situasi dan kondisi yang demikian. Bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen yang sejati di dalam menghadapi keadaan zaman ini. Kalau kita membaca tadi ya di 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7, sudah dikatakan di sana bahwa kita harus menguasai diri kita. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu Bapak. Apa maksudnya menguasai diri dan menjadi tenang? Menguasai diri artinya kita dapat mengendalikan pikiran kita untuk memiliki pikiran yang benar. Apa itu pikiran yang benar, Ibu Bapak yang terkasih? Pikiran yang benar adalah pikiran yang berfokus kepada Tuhan. Yang tahu dan menyadari bahwa kita tidak sendiri. Dan kita punya Allah yang menyertai kita. Mengapa ini penting, Ibu Bapak? Mengapa kita perlu untuk mengendalikan pikiran kita? Karena pikiran kita itu memengaruhi sebagian besar kehidupan kita. Pikiran kita akan mengarahkan apa yang akan kita lakukan atau bagaimana kita bersikap. Jadi yang terpenting di dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana supaya kita bisa berpikir sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau kita menjaga pikiran kita, kita mengendalikan pikiran kita, maka kehidupan kita pun akan menjadi lebih baik. Artinya bahwa pikiran-pikiran yang seringkali membuat kita menjadi khawatir, seringkali membuat kita menjadi ragu akan karya Allah di dalam kehidupan kita, itu harus kita singkirkan. Dan kita harus berfokus kepada Allah, dan kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Pikiran kita, Ibu Bapak yang terkasih, seperti tadi sudah disampaikan, itu mengendalikan tubuh kita. Jadi apa yang akan kita lakukan selalu pasti sudah kita pikirkan terlebih dahulu. Dan itulah pentingnya mengapa pikiran itu harus selalu diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sehingga pikiran kita itu bisa mengendalikan tubuh kita dengan baik dan tubuh kita juga menjadi baik adanya. Karena pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang negatif akan memengaruhi tubuh kita juga. Dan kita bisa menjadi lemah. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-34. Ini firman Tuhan yang juga mengingatkan kita tentang pentingnya bagaimana kita bisa menguasai diri kita. Dikatakan demikian dalam Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ibu Bapak yang terkasih, ini berarti bahwa sangat penting bagi kita untuk menguasai diri kita, untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga hati kita juga. Supaya kita tidak dipusingkan, kita tidak berfokus kepada kepentingan-kepentingan duniawi yang bersifat sementara. Itu bukan berarti bahwa kita tidak perlu memikirkan untuk bagaimana kita hidup di dunia ini, bukan. Kita tentu perlu bekerja, perlu berusaha supaya kita bisa hidup di dunia ini. Tetapi yang firman Tuhan maksudkan adalah kalau kita hanya terfokus kepada kesenangan-kesenangan duniawi, kita mencari hal-hal yang menyenangkan hati kita di dunia ini, itulah yang Tuhan ingatkan supaya kita harus berhati-hati dengan itu semua. Karena jangan sampai dikatakan demikian tadi, hari Tuhan itu jatuh dengan tiba-tiba ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ini artinya semuanya terkait dengan keberadaan kita. Jadi kalau kita menguasai diri kita, maka kita bisa mengendalikan tubuh kita dan juga mengendalikan perasaan kita. Di dalam Alkitab berbahasa Jawa, ayat ini dikatakan istilah menguasai diri itu ya, sebagai ngereh awakmu. Artinya memerintah atau mengendalikan tubuh.
mengendalikan hidup. Dan itu sejalan dengan apa yang disampaikan di dalam Alkitab bahasa Indonesia ini. Bahwa bagaimana pentingnya kita menguasai diri. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita dapat menguasai diri kita. Kita dapat berjaga atau waspada dan kemudian berdoa. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita perlu untuk menguasai diri terlebih dahulu supaya kita menjadi tenang. Barulah kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita ingat ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Dia mengingatkan kepada murid-muridnya yang dia bawa pada saat itu. Ada 3 orang, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 40 sampai 41. Di situ Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ini yang harus kita ingat Ibu Bapak. Bahwa Tuhan Yesus sendiri mengingatkan pentingnya bagaimana kita berjaga. Bagaimana pentingnya kita menguasai diri kita. Dan juga berdoa. Kalau kita dapat menguasai diri. Kita dapat menjadi tenang. Dan kita kemudian dapat berdoa kepada Allah. Doa adalah kekuatan dari orang percaya. Doa adalah kekuatan bagi orang percaya. Doa adalah saat di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga mengingatkan kepada murid-muridnya. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Di mana dikatakan di sana, Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya ulangi bagian ini. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam keadaan yang sulit atau berat. Tidak banyak yang bisa kita lakukan, Ibu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita sekalian. Bagaimana perlunya kita untuk menguasai diri kita. Sehingga kita bisa menjadi tenang. Sehingga kita bisa senantiasa berdoa kepada Tuhan. Karena kalau pikiran kita galau, pikiran kita kalut, maka kita tidak bisa berdoa dengan baik kepada Tuhan. Mungkin saja doa kita hanya merupakan doa-doa yang mengatakan keluhan kita kepada Allah. Tetapi kita lupa bahwa di dalam doa itu sebenarnya apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Doa itu adalah ungkapan hati kita kepada Allah. Karena itu berdoalah ketika keadaanmu menjadi tenang. Jadi kuasai dirimu, tenangkan dirimu, baru engkau berdoa kepada Allah. Doa tentu tidak perlu harus bertele-tele. Tidak harus berdoa seperti orang-orang tertentu. Bahwa berdoa harus seperti ini, seperti itu, tidak. Tetapi apa yang ada di dalam hati kita, ungkapan hati kita, kita bawa kepada Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Dan Ibu Bapak yang terkasih, ingatlah selalu bahwa kita selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu inilah hal yang pertama. Bagaimana pentingnya kita hidup di dunia saat ini. Yaitu bahwa kita perlu menguasai diri kita. Kita perlu menjadi tenang. Dan kita perlu berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati situasi yang sulit. Supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita. Tantangan yang ada di dalam diri kita. Dan keadaan pada saat ini, itu tidak membuat kita menjadi goyah. Tidak membuat iman kita menjadi ragu. Sekalipun kehidupan persekutuan kita saat ini harus terpisah-pisah. Kita tidak dapat beribadah bersama-sama karena kondisi yang ada. Tetapi ingatlah selalu bahwa Roh Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah sendiri menyertai kehidupan kita. Karena itu kuasailah dirimu. Jadilah tenang dan berdoalah kepada Dia. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang sanggup
untuk menolong kita. Allah yang sanggup untuk melepaskan kita dari kesesakan, dari setiap beban persoalan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberikan kita kekuatan untuk kita terus melangkah di dalam kehidupan kita. Saya akan melanjutkan bagian yang selanjutnya pada ibadah yang akan datang. Karena itu Ibu Bapak, adalah kita tetap teguh berpegang kepada Tuhan. Tetapi juga marilah kita terus tetap disiplin untuk mematuhi apa yang pemerintah kita anjurkan, untuk menjaga protokol kesehatan dan mendukung setiap upaya-upaya pemerintah kita di dalam menanggulangi pandemi atau penyebaran virus COVID-19 ini. Amin. Kita tahu bahwa keadaan saat ini tidak baik-baik saja. Ada persoalan yang harus kita hadapi di tengah-tengah pandemi. Tapi marilah kita tetap memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Kita harus menguasai diri kita, menjadi tenang dan kita berdoa kepada Allah. Karena Allah adalah Allah yang menaungi kita, Allah yang melingkupi kita. Dengan sayapnya Dia menaungi kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Lingkupiku, naungiku ya Tuhan. Benar Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus bersama-sama dengan kami. Dalam situasi apapun juga yang kami alami dalam hidup kami ini ya Tuhan. Karena itu kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari. Bagaimana kami harus hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Bagaimana kami harus melakukan hal yang harus kami perbuat di dalam kondisi saat ini. Yaitu kami perlu menguasai diri kami, menguasai pikiran kami, mengendalikannya supaya kami bisa menjadi tenang dan kami dapat berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh menyadari bahwa Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk firman. Berkati agar firman ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berkati agar firman ini boleh sungguh-sungguh memberi kami kekuatan juga di dalam kami menjalani hari-hari kami di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengaminkan firman yang sungguh nyata di dalam kehidupan setiap kami. Haleluya. Amin. Ibu Bapak sekalian, tiba saatnya untuk kita bersama-sama memberikan persembahan kita. Ibu Bapak boleh mempersiapkan tempat atau wadah persembahan di rumah masing-masing untuk nantinya diberikan kepada bendahara gereja.
Dan mari sebelum kita memberikan persembahan, saya mohon dengan kasih Bapak Daniel untuk memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapak yang makasih, kami bersyukur untuk firman yang Kau berikan untuk kami Tuhan melalui Bapak Pendeta Nefri. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, hidupan iman kami senantiasa Engkau pelihara ya Bapak. Terlebih ya Bapak, kami boleh merasakan berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami selama sepekan ini Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kami memberikan yang terbaik melalui persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang memberkati kami, memberkati tangan-tangan yang memberikan yang terbaik ya Bapa. Berkati juga untuk hamba-Mu yang mengelola keuangan gereja ini Bapa. Berikan hikmat-Mu, berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa berkat-Mu ini akan berguna untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan doa ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Amin. Mari kita akan bersama-sama berikan persembahan kita dengan diiringi oleh pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ibu Bapak sekalian, kita tiba pada penghujung ibadah kita. Karena itu marilah kita bersama-sama menengadahkan tangan kita, mengarahkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Yesus Kristus. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus menguatkan, menghiburkan, bahkan memberikan kita kekuatan, mulai dari saat ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.